Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Hari ini saya mendengarkan opini-opini ataupun berita-berita yang ada di Twitter dan di media-media sosial yang lainnya terkait masalah Gibran, terkait masalah Jokowi, terkait masalah Prabowo. Karena hari ini saya mendengarkan bahwa dulu orang-orang yang mendukung Presiden Jokowi itu hari ini mulai ada yang sudah menyerang. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita bahas bersama. Jadi dunia perpolitikan yang sudah terjadi, yang kemarin Kaisang secara tiba-tiba menjadi seorang ketua umum dari PSI, kemudian beberapa sebelumnya, kemudian sampai sekarang Gibran yang sudah beberapa kali ditawari oleh Prabowo, dan kemudian menyusul sekarang terkait masalah keputusan MK yang akan dirilis nanti tanggal 14 Oktober terkait masalah batas usia capres dan cawapres. Hal ini dan yang terjadi itu tidak hanya lawan politik Jokowi yang katakanlah sebelumnya adalah lawan politiknya itu dari kubu Anies Baswedan yang menyuarakan perubahan. Tapi sekarang Jokowi ini mulai diserang oleh para buzzer-buzzer, diserang oleh para simpatisan dari PDIP terkait masalah Gibran yang mereka membacanya, mereka beropini bahwa tanggal 14 Oktober nanti tanggal 14 Oktober nanti MK akan memutuskan bahwa untuk usia batas capres dan cawapres itu usia minimal 35 tahun atau yang sudah berpengalaman atau mengalami memimpin suatu daerah. Tentunya ketika batasan usia itu disetujui menjadi 35 tahun ataupun disetujui yang sudah berpengalaman atau mengalami menjadi seorang pemimpin daerah, maka kemungkinan besar Prabowo akan menggait Gibran. Dan ini ketakutan seperti ini itu sudah sudah di dan ketakutan seperti ini sudah terlihat dari kubu PDIP, sehingga mereka secara masif ya melalui medsosnya, melalui akun-akun YouTube dari para buzzer PDIP ini mulai menyerang Jokowi dengan mengatakan bahwa mahkamah keluarga secara tidak langsung ini sangat menyindir Jokowi, sangat menyindir integritas Jokowi untuk menyetujui bahwa Gibran nanti ketika itu disetujui semua, maka itu adalah jalan Gibran untuk menuju ke Pilpres, untuk menjadi cawapres seperti itu. Sehingga mulai sekarang sudah kelihatan sekali siapa yang sebenarnya benar-benar mendukung Jokowi, siapa yang kelihatan yang benar-benar hanya mendompleng nama Jokowi, seperti itu. Karena dari sini sudah kelihatan, yang dulu menyerang, yang dulu itu baik, menyanjung-nyanjung, memuji-muji, sekarang berbalik arah. Padahal catatannya ya, padahal itu semua belum terjadi. Apakah enggak nanti tidak memalukan ketika nanti terjadi hal yang sebaliknya, MK tidak menyetujui terkait masalah gugatan atas usia capres dan cawapres. Apakah nanti tidak malah memalukan, tidak malu ketika nanti bertemu dengan Jokowi, kalau Jokowi ini tidak bermain pada hal-hal seperti ini. Kalau punya saya pribadi, Jokowi ini kan saya melihat suatu kejutan-kejutan yang memang permainan politik Jokowi ini sangat indah sekali ketika kita bisa melihat dan tidak bisa diterka oleh siapa, bahkan ada pengamat yang mengatakan bahwa Jokowi ini tidak bisa ditebak apa yang akan terjadi. Orang hari ini mengatakan B, Jokowi ke A. Orang hari ini mengatakan ke A,
Jokowi ke B, itu tidak bisa ditebak, dan ini sudah terbukti sekali. Dan seperti ini sepertinya sudah dibaca Jokowi ya, ketika nanti seperti ini maka akan ada serangan seperti ini dan seperti itu. Dan manifestasi Jokowi ya untuk memimpin Indonesia ini adalah sebuah kemajuan Indonesia. Maka Jokowi ini tidak memandang dari, sepertinya tidak memandang sepertinya dari partai politik manapun ya, dari golongan politik manapun, maka Jokowi akan menyetujui ketika manifestasi politik yang akan diwujudkan itu adalah sebuah jalan menuju kemajuan Indonesia. Karena selama Jokowi memimpin, memang Jokowi ini kan ada derengannya namanya Partai PDIP. Tetapi dalam selama pemimpinan Jokowi ini ya murni semuanya atas kebijakan-kebijakan Jokowi. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya kita bisa mengkompar ketika masa pemerintahan dulu Megawati dengan masa pemerintahan Jokowi. Tidak ada hubungannya sama sekali. Dulu ketika Megawati itu memimpin dengan kepemimpinan Jokowi, tidak ada. Ya tidak ada. Dan Jokowi ini menciptakan sebuah standar sampai akhirnya calon cawapres seperti Prabowo, orang yang dulu menjadi rival 2 kali, kemudian bisa gabung, kemudian sekarang Ganjar Pranowo yang meniru-niru Jokowi masalah kerja atau pendekatan politiknya kepada masyarakat. Ini Jokowi menciptakan sebuah standar bagaimana seorang pemimpin ya ini memimpin di negara Indonesia. Makanya Prabowo ingin meniru seperti Jokowi, makanya Ganjar Pranowo ingin meniru Jokowi. Ya ini sudah diungkapkan juga oleh Prabowo bahwa Prabowo ini guru politiknya adalah Jokowi secara tidak langsung. Ya. Kemudian Ganjar sendiri juga mengatakan bahwa secara tegas dalam suatu pidato, dalam pidato kemarin itu mengatakan bahwa Jokowi ini adalah guru atau senior yang menjadi guru politiknya Ganjar Pranowo. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini terjadi. Maka alangkah baiknya dalam posisi seperti ini itu tidak menyerang Jokowi dulu, biar nanti tidak terjadi malu di kemudian hari. Katakanlah ada yang mengatakan bahwa janganlah seperti itu Pak Jokowi, ada yang dari kubu-kubu, dari buzzer-buzzer PDIP mengatakan ini tidak baik. Sebenarnya mereka itu sedang mengajari siapa? Mengajari guru yang sudah lihai dalam perpolitikan atau bagaimana? Kalau saya sendiri sih, apa yang sudah dikerjakan Jokowi selama ini itu yaitu yang saya lihat, bukan yang saya melihat Jokowinya, tapi yang saya lihat adalah hasil dari kerja yang selama ini sudah dilakukan Jokowi yang buktinya sudah ada, dan itu tidak terjadi di masa pemerintahan Megawati atau SBY atau sebelumnya. Yang ini saya lihat bukan Jokowinya tapi hasil kerjanya, dan hasil kerjanya itu yang melakukan siapa? Ya Jokowi, otomatis saya akan melihat seperti itu. Jadi kalau saya dulu mendukung Jokowi itu bukan atas nama Jokowinya, tapi atas nama apa yang dia kerjakan, apa yang beliau kerjakan selama ini, bukan atas nama golongan apa dia. Seperti itu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa politik itu ya dalam proses pemilihan itu pengennya menang. Kadang orang ingin menang itu memakai cara-cara yang menjatuhkan orang lain. Kadang orang pengen menang itu menggunakan cara-cara yang sangat menjijikkan. Dan muara dari itu semua adalah sebuah kepentingan kelompok. Kemudian saya melihat apa yang dilakukan Jokowi ini bukan sebuah kepentingan kelompok, apalagi yang namanya kepentingan keluarga. Jokowi itu sempat mengatakan bahwa ketika anaknya sudah berkeluarga, ya itu ya mereka sendiri urusannya. Ya ketika Kaisang itu menjadi ketua umum PSI, walaupun tidak lepas dari restu Jokowi, itu pastinya Jokowi sudah menyerahkan itu semua kepada Kaisang. Terserah apa yang kalau Jokowi mengatakan terserah apa yang akan dikatakan dilakukan oleh Kaisang. Begitu juga nanti dengan Gibran, ya. Ketika memang itu terjadi
dan MK meloloskan usia 35 tahun minimum itu. Maka ketika itu memang Gibran menjadi cawapres Prabowo, maka yang disalahkan siapa ya? Tidak Jokowi, karena Jokowi itu sudah pasti menyerahkan semua apa yang terjadi di anak-anaknya itu, walaupun tidak luput ya, walaupun tidak luput dari restu Jokowi. Ini saya mengatakan itu yang menjadi keputusan itu ya anak-anaknya yang membuat keputusan. Bahkan sempat Jokowi mengatakan bahwa walaupun dilarang pasti anaknya juga akan melakukan, karena tolak ukur dari anaknya itu adalah keyakinan pribadinya bahwa itu adalah melakukan yang terbaik. Maka please deh, jangan sekarang yang dulu memuja-muja, memuji-muji, please deh sekarang tidak usah terlalu kelihatan memojokkan atau menyerang pribadi Jokowi dulu, tetapi tetaplah berada pada jalur yang seperti kemarin tuh. Entah nanti setelah ini ketika Prabowo menggandeng Gibran dan semuanya disetujui, ketika ini terjadi, maka seranglah. Tapi seyogyanya pun tidak perlu diserang, karena ini semuanya politik. Kalau Ganjar Pranowo menang dengan strateginya, itu berarti kan PDIP yang bagus. Ya. Ketika Prabowo menang, berarti kan Prabowo yang bagus dari semua strategi yang ada. Seperti itu. Tidak usah saling menyerang, enak. Memalukan kan, yang dulu memuji-muji kayak semacam menyembah-nyembah ya. Di medsos sekarang banyak yang mengatakan ya, dari buzzer-buzzer yang dulu, dari buzzer-buzzer PDIP yang dulu memuji-muji menyembah-nyembah itu sekarang mulai mengkritik kemudian memojokkan Jokowi. Please-lah, jangan seperti itu, bersikaplah dewasa sedikit ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.